dialog spesial kita pada sore hari ini. Sebelumnya di sesi pertama sudah saya sampaikan bahwa dialog spesial kita bersama Wakil Ketua LDII Lampung Bapak Antoni Prawiragara didampingi Bapak Heri Sensustadi, Sekretaris LDII Lampung. Pelaksanaan dialog spesial pada sore hari ini dilakukan di Masjid Hizbullah Labuhan Dalam. Ya, pemirsa Tegar TV, banyak hal yang sudah disampaikan, terutama kegiatan LDII saat Ramadan 1444 Hijriah. Pak Heri Sensustadi, kita lanjutkan dari itu. Yang saya tertarik soal kepedulian sosial itu seperti yang Pak Heri katakan. Dia kan mengacu pada yang disampaikan dengan 5 sukses dari Pak Antoni Prawiragara itu, bahwa kepedulian sosial ini baik guru ngaji, baik masyarakat, anak yatim dan sebagainya. Silakan Pak, bagian daripada kegiatan di bulan Ramadan. Silakan Pak. Yang pertama yang akan kita lakukan ini, program kita pertama adalah pembagian takjil. Membagian Besok hari Sabtu kita akan seremonialkan internal tapi dilaksanakan di Gua. Oke. Kemudian jumlah yang akan dibagikan sekitar 1.200 sampai 2.000 paket. Iya, 2.000 paket ya. Nah ini juga dikumpulkan dari para dermawan dalam itu. Dan satu teman. Kemudian yang kedua itu ada untuk guru ngaji. Iya. Untuk guru ngaji nanti ya rasanya kok kita nggak namanya saya terus pelit dengan guru ngaji. Sementara para ustaz, para guru ngaji ini kan ngajarin anak kita dari pagi sampai sekarang lagi program puasanya kayak penuh, sehingga kita ingin berbagi pelajaran kita di apa dari lain ini tidak nilainya tidak ada, tapi minimal ya macam-macam lah nilainya dan kepedulian ya. Dan juga ini kaum berapa ya berapa, jadi ada timnya, memang ada timnya dari masalah itu kan banyak apa masalahnya. Jadi bukan mau kita akan di apa warga lainnya, tidak. Kita juga memberikan pada warga lain. Dari sekitar masyarakat itu kan bagaimana yang itu apa itu kita berikan. Bisa ada yang sembako, ada yang berupa nominal, ada yang begitu berapa dengan yang tanya itu kita urus berkaitan dengan kita catat Pak. Jadi nilainya berapa di masyarakat kita itu, sehingga nanti tidak ya kemudian bisa semuanya merasakan itu yang kita berkaitan dengan sukses sampai masyarakat. Kemudian ada juga satu pakaian Pak, pakaian layak pakai. Ya, dihimbau kalau yang orang kaya jangan jangan layak pakai, kalau bisa baru. Iya. Itu apa? Kapan dibagikan atau? Ini kita di tanggal 2 ini harus sudah terkumpul gitu. Oh. Ini di Bandar Lampung harus terkumpul. Iya. Kemudian nanti tanggal 2-nya ya. Jadi dibagikan udah untuk masing-masing PJPAJ. Ini juga ini kan sudah sebarkan ke seluruh di BD kabupaten kota untuk meneruskan program-program ini semua. Jadi semuanya ada, semua kegiatan kita bagikan. Nah itu nanti layak pakai itu nanti ketika dibagikan di tingkat desa atau di tingkat PJPAJ itu caranya berbeda-beda Pak. Ada yang seperti sampai tingkat PAC ya. Jadi bagikan seperti ini anak bazar, seperti bazar Pak. Nah seperti itu sehingga menarik. Benar. Jadi para doa itu tinggal ngambil, kasih kupon, ngambil dan sebagainya, tinggal pilih mana saudaranya apa yang saudara yang diminati, anak dan sebagainya, sehingga merasakan bisa semuanya bisa merasakan dapatlah dari proses pakaian tadi. Diupayakan memang kita himbau bukan hanya layak pakai tapi yang betul-betul itu Pak yang kaitan dengan kepedulian sosial masyarakat, waktu apa, itu hanya. Iya Pak Eri. Pak Antoni ini
tampaknya kalau dari penjelasan Pak Eri Sensus tadi, Pak Sekretaris, ini kegiatan LDI ini sangat banyak. Alhamdulillah. Sangat banyak, alhamdulillah. Ya, ini memang sengaja dipusatkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Selain kebetulan sosial tadi, juga pengajian itu apa? Dalam pengajian itu di DPJ juga, PAC ya. Di tingkat Ya, desa. gimana ya? Ya. Jadi kalau kaitan pengajian itu kita ada namanya penggerak pembina generasi muda. Penggerak pembina generasi muda. Yang disingkat dengan PPG. Itu menggerakkan 5 unsur pembina di tiap-tiap PAC. Iya. Nah, unsur orang tua, unsur pengurusnya, unsur pakar pendidik yang ahli-ahli mendidik, kemudian para mubalik-mubalik. Iya. Dan mereka bersatu padu untuk bagaimana caranya memberikan gairah rangsangan kepada anak-anak muda kita agar mereka ikut aktif dalam kajian-kajian yang sudah disesuaikan dengan perencanaan. Iya. Jadi ada kurikulum yang disampaikan kepada anak-anak kita. Jadi sudah ada target-targetnya Pak, usia 3 sampai sekian tahun apa targetnya, usia remaja apa, usia pra remaja apa, usia pranikah. Sebelum dia menikah itu ya apa yang perlu dipersiapkan, itu juga ada materi-materi khusus yang dikaji. Nah sebenarnya untuk kegiatan rutinitas itu di tingkat pimpinan anak cabang yang ada di desa atau kelurahan, itu kalau untuk yang masih anak-anak ini Pak sebelum menikah itu kegiatan itu panas sekali Pak. Jadi kita upayakan memang banyak kegiatan sehingga mereka tidak sempat lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif di luar. Dan itu seperti kata Pak Antoni tadi di level cabai rawit, istilahnya di level remaja ada semua. Iya. Nah untuk yang dewasa, itu Bapak Ibu itu biasanya minimal 2 kali dalam seminggu. Itu sudah rutin. Jadi yang sehari-hari memang kita lakukan seperti itu. Nah untuk di bulan Ramadan ini biasanya diadakan di masjid-masjid dan itu dilakukan di setiap malam Pak. Jadi baik kajian, nasihat maupun sholat tarawih dilakukan setiap malam selama bulan Ramadan. Jadi disitulah motivasi-motivasi nasihat-nasihat agama termasuk ya untuk kepentingan kemaslahatan umat agar bisa bergaul dengan baik, memiliki akhlak karimah. Kalau dalam anak-anak itu kita punya program namanya Trisukses. Sukses yang pertama itu adalah berilmu paham agama. Berilmu ini ada alif fakih kalau bahasa Arabnya. Berilmu dan paham agama ini ada 2 aspek Pak, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Maka kita juga ya mencanangkan kepada warga anak-anak yang memang usia sekolah harus sekolah. Bahkan kita mencanangkan juga bapak angkat kalau umpama ada yang tidak mampu, karena memang keharusan dan tuntutan ya. Jadi mereka tidak saja memahami tentang agama, tapi juga ilmu dunia, ilmu pengetahuan. Jadi berilmu, alim dan fakih dalam agama. Kemudian kedua berakhlakul karimah. Berakhlak karimah ini ya akhlak seperti yang diajarkan Nabi. Bagaimana terhadap sesama, bagaimana terhadap orang yang lebih tua, bagaimana terhadap orang tuanya, bisa mendoakan, bisa menghormat, bisa taklid, bisa taat. Bagaimana kepada para pengurus, pengatur di dalam lingkungannya, ketua RT, ketua RW harus bisa dihormati. Itu kita ajarkan. Sehingga sedini mungkin sehingga mereka memiliki akhlak. Sudah diajarkan saja kadang-kadang ya. Tentu ini kan apalagi tidak diajarkan sama sekali. Nah kemudian yang ketiga adalah mandiri dalam hidup. Mandiri ini tanda kutip Pak. Jadi kalau
dalam kehidupan itu kan kemandirian ibadah termasuk mandiri. Jadi sholat tidak perlu diperintah lagi. Oh iya, karena iya. sudah mandiri dia. Sudah mandiri. Iya, sudah mengerti bahwa ini adalah kewajiban saya. Waktunya sekolah kalau perlu ya tidak perlu diarahkan lagi orang tua. Ya, Dia sudah bisa mandiri. sudah mandiri Pak. Apalagi nanti kemandirian dalam kehidupan, Iya. bisa bekerja, bisa Benar. apa itu berpenghasilan dan lain sebagainya. Ini dari sukses pembinaan generasi muda. Ya. Iya Pak Antoni, ini soal yang menarik lagi itu selain apa yang disampaikan tadi pengajian itu bagaimana Pak Erik? Jadi untuk bulan Ramadan ini Iya. ada satu program yang harus dilaksanakan oleh masing-masing warga. Masing-masing Warga upayakan begitu, yaitu baik tata sekolah, termasuk PAC iya. Iya. Di tingkat ini masuk tingkat yang kita PAC itu diupayakan Iya. untuk bulan Ramadan ini minimal bisa menyertakan satu kali baca Quran. Amin. Iya. Ini yang kan jarang Pak yang Luar biasa Iya. Pak Antoni. Karena begini, ketika orang banyaknya masih belum bisa tapi terus belajar terus. Tadi yang disampaikan dulu itu, ya itu terus pahalanya ngalir terus. Jadi jangan sampai putus asa. Jadi ini media atau bulan yang penuh rahmat sehingga untuk memberikan spirit untuk warga kita, warga semuanya itu mau belajar Quran. Maka tadi kepaturannya sudah disampaikan Pak. Kembali lagi Pak. Jadi ini saya target masing-masing individu yang mendengar kesalahan pribadi tadi ada salah satunya adalah khatam satu kali khatam baca Quran di bulan Ramadan. So yang dimaksud tadi salah satunya baca Quran targetnya seperti itu. Itu diadakan di masing-masing masjid imam itu ada sendiri. Jadi masjid itu sendiri mengkhatamkan yang itu yang pengajian malamnya itu itu minimal pintar membaca Quran sudah diupayakan dan bisa khatam minimal satu kali Pak. Nah, berapa pahala berapa pahala yang didapatkan di dalam tadi itu pahalanya bertingkat 700 kali lipat dan sebagainya. Ya itu Pak. Saya membayangkan ini Pak Antoni, saya lagi melihat diri saya sampai minimal satu kali itu. Insya Allah lah. Karena seperti kata Pak Antoni tadi, satu kata itu 100 ya? Satu huruf itu 100 kebaikan. Iya. Oke. Ini tampaknya kita sudah harus masuk ke sesi ketiga ya, Pak Antoni dan Pak Eri. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Ya pemirsa, seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa dialog spesial kita dilakukan di Masjid Hizbullah di Labuhan Dalam. Kita akan lanjutkan diskusi dialog spesial kita pada sore hari ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.